I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Dalam pandangan agama Hindu, terdapat 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya, seperti unsur padat, unsur cair, cahaya, udara, dan ruang. Kelima unsur tersebut dikenal dengan sebutan Panca Mahabhuta. Alam semesta ini terdiri atas Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam besar, sedangkan Buana Alit adalah alam kecil. Buana Agung dan Buana Alit sama-sama terbentuk oleh Panca Mahabhuta. Contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Dalam agama Hindu, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. 1. Eka Pramana adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup, yaitu kekuatan bayu. Adapun makhluk hidup yang tergolong Eka Pramana adalah Trana. Trana adalah bangsa rumput yang hidup di air maupun di darat. Lata adalah bangsa tumbuh-tumbuhan yang menjalar pada pohon dan tanah. Taru adalah bangsa semak dan pepohonan. Gulma adalah bangsa pohon yang bagian dalamnya berongga. Dan Janggama adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan yang lain. 2. Kelompok Dwi Pramana adalah makhluk hidup yang dihidupi oleh 2 unsur kekuatan, yakni Bayu dan Sabda. Adapun makhluk hidup yang tergolong Dwi Pramana adalah Swedaya. Swedaya adalah bangsa binatang yang bersel satu yang hidup di air maupun di darat. Andaya adalah bangsa binatang yang bertelur yang biasanya hidup di air maupun di darat. Dan Jarayuda adalah bangsa binatang yang menyusui. 3 kelompok Tri Pramana adalah makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan hidup, yakni Bayu, Sabda, dan Idap. Adapun makhluk hidup yang tergolong Tri Pramana adalah A. Naramarga adalah manusia setengah binatang. B. Wamana adalah manusia kerdil. Dan C. adalah Jatma, manusia yang paling sempurna. Panca Mahabhuta pada Buana Agung. Benda-benda yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta antara lain yang pertama, pertiwi. Unsur pertiwi pada alam semesta yang terbentuk dari unsur padat seperti tanah. Yang kedua, apah. Unsur apah pada alam semesta yang terbentuk dari zat cair seperti air. Yang ketiga, teja. Unsur teja pada alam semesta yang terbentuk dari unsur api seperti cahaya. Yang keempat, bayu. Unsur bayu pada alam semesta yang terbentuk dari unsur angin seperti udara. Yang kelima, akasa. Unsur akasa pada alam semesta yang terbentuk dari unsur ruang seperti angkasa. Contoh Panca Mahabhuta pada Buana Alit antara lain: 1. Pertiwi. Unsur pertiwi pada manusia yang terbentuk dari unsur padat seperti tulang. 2. Apah. Unsur apah pada manusia yang terbentuk dari unsur cair seperti darah. 3. Teja. Unsur teja pada manusia yang terbentuk dari unsur panas seperti suhu badan. 4. Bayu. Unsur bayu pada manusia yang terbentuk dari unsur udara seperti nafas. 5. Akasa. Unsur akasa pada manusia yang terbentuk dari unsur dalam bentuk ruang padat seperti rongga dada. Sejarah singkat Hindu di Asia. Agama Hindu di Asia awalnya berkembang di India di lembah sungai Sindhu, kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara di antaranya Nepal. Penyebaran agama Hindu ke daerah-daerah lain, banyak para ahli memberikan pendapatnya bahwa Hindu berkembang melalui kaum Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dahulu jalur perdagangan Asia dapat digunakan melalui jalur darat. Pada awal Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung para pedagang-pedagang Cina menuju India atau sebaliknya melewati Selat Malaka. Perkembangan agama Hindu di Funan awalnya masuk dari lembah sungai Mekong di daerah Funan, Kampuchea. Kemudian berdiri kerajaan Funan didirikan oleh seorang Brahmana bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Maksudnya agama Hindu melalui jalur laut dan jalur darat. Jalur darat itu dari India, terus masuk melalui Assam ke pedalaman Myanmar, terus ke Yunan. Agama Hindu terus berkembang menuju Nusantara atau Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Nusantara terbukti dengan adanya kerajaan yang bernapaskan Hindu seperti Salakanegara, Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Mataram, Kadiri, Singosari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Perkembangan agama Hindu di Asia.
Perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 fase, yakni zaman Veda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Veda dimulai waktu bangsa Arya tinggal di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya ke lembah Sungai Sindhu menyebabkan bangsa Dravida menyingkir ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Pada zaman Brahmana, pengaruh kaum Brahmana sangat besar bagi kehidupan keagamaan. Hanya kaum Brahmana lah yang berhak mengantarkan persembahan orang kepada para dewa. Zaman ini ditandai dengan disusunnya tata cara upacara agama yang teratur. Zaman Upanishad yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan sesaji saja, tapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam. Zaman Upanishad adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama. Perkembangan agama Hindu di India ditandai dengan banyaknya kerajaan yang bernuansa Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut, yang pertama, Kerajaan Maurya. Kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta. Selama masa pemerintahan Raja Chandragupta, Kerajaan Maurya berkembang dengan pesat dan menjadi kerajaan besar. Yang kedua, Kerajaan Gupta. Kerajaan ini muncul pada abad ke-4 Masehi. Berdirinya Kerajaan Gupta karena pada masa itu Kerajaan Maurya telah mengalami kemunduran. Kerajaan Gupta mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintah Samudragupta. C. Kerajaan Andhra. Kerajaan ini berkembang di dekat Sungai Godavari pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Krishna I, Raja mendirikan bangunan sucinya adalah kuil Kailasa di Ellora. Yang keempat, ada Kerajaan Pallava. Kerajaan ini berdiri tahun 350 sampai 750 Kanci Masehi, beribu kota di Kanci. Raja yang paling terkenal memerintah Kerajaan Pallava adalah Raja Narasimhavarman. Kerajaan Pallava adalah kerajaan yang bercorak Hindu dengan ditandai dibangunnya 7 kuil. Perkembangan agama Hindu di Cina. Perkembangan agama Hindu di Cina dimulai semenjak Cina dikuasai oleh dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 221 Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti Han, Kaisar Cina memberikan izin para Brahmana untuk datang ke Cina mengajarkan agama Hindu. Dengan datangnya para Brahmana ke Cina, agama Hindu mulai berkembang di negeri Cina. 3. Perkembangan agama Hindu di Kampuchea. Pengaruh agama Hindu di Kampuchea awalnya masuk ke lembah Sungai Mekong di daerah Funan, Kampuchea. Di Funan berdiri Kerajaan Funan yang didirikan oleh seorang Brahmana yang bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Kerajaan Funan adalah kerajaan awal yang mengembangkan agama Hindu di Kampuchea. 4. Perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu berkembang di Indonesia sejak awal Masehi dengan hadirnya kerajaan Salakanegara di Jawa Barat, kemudian berkembang ke Kalimantan Timur dengan Kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa memberikan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa yupa didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatna oleh Raja Mulawarman. Keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan yatna pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siha. Tempat itu disebut Prakeswara. Kemudian agama Hindu berkembang di Jawa Barat abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Adapun peninggalannya seperti Prasasti Ciaruteun, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikannya dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta memakai huruf Pallava. Prasasti disebut Dewa Trimurti seperti Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Prasasti Tukmas diperkirakan tahun 650 Masehi. Selain itu ditemukannya prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Caka dengan Candra Sangkala berbunyi Seruti Indriya Rasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Pada abad ke-8, agama Hindu berkembang ke Jawa Timur yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Noyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Simha pada tahun 760 Masehi oleh para ahli Veda. Dewa Simha adalah raja dari kerajaan Kanjuruan yang adil.
Kemudian pada tahun 928 sampai 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wangsa dengan gelar Sri Isan Tunggadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Setelah kerajaan Singosari runtuh, muncullah kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, agama Hindu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak peninggalannya dalam bentuk candi dan karya sastra. Salah satunya adalah Candi Penataran, yaitu bangunan suci agama Hindu terbesar di Jawa Timur. Agama Hindu berkembang pula di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siva dan Pura Putra Betara di desa Bedahulu, Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siva di Dieng, Jawa Tengah, yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian yang tertulis di daun lontar di Bali, Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui Kayangan Tiga, Kayangan Jagat, Sat Kayangan, dan Sangga Kemulan. Sebagaimana termuat dalam usaha dewa, mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kayangan Tiga sebagai penghormatan atas jasa beliau. Dibuatlah pelinggih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.